Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliti Karim dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2410220006. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan membuat video presentasi dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia. Tujuannya untuk memenuhi tugas UAS. Dan sebelumnya saya mempresentasikan video ini, yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hasbi MPD selaku dosen pengampu pada bidang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saya akan mulai. Materi yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah yaitu tentunya berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama jenis-jenis program kesejahteraan karyawan, dan yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan kesejahteraan serta dampak kompensasi dan kesejahteraan terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Untuk itu saya mulai dari yang pertama, yaitu jenis-jenis program kesejahteraan karyawan. Jenis-jenis program kesejahteraan karyawan ini perlu kita ketahui bersama bahwa program kesejahteraan karyawan ini merupakan berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan di luar gaji dan tunjangan langsung. Program ini tentunya terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama program kesejahteraan ekonomi. Program kesejahteraan ekonomi ini adalah program yang diberikan perusahaan untuk membantu meningkatkan kondisi finansial karyawan serta memberikan jaminan ekonomi bagi masa depan mereka. Program ini tentunya juga bertujuan untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan stabilitas keuangannya mereka. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contohnya yaitu meliputi koperasi karyawan, bantuan keuangan, pinjaman karyawan, serta program pensiun. Selanjutnya kita masuk ke jenis kedua, yaitu program kesejahteraan kesehatan. Program kesejahteraan kesehatan ini adalah program yang berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kesehatan fisik maupun mental karyawan. Program ini disebut sangat penting karena kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas dan kualitas kerja karyawan. Contohnya adalah asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, fasilitas klinik, serta program kesehatan dan keselamatan kerja. Dan jenis yang ketiga yaitu adalah program kesejahteraan rekreasi. Program kesejahteraan rekreasi ini adalah program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk yang pertama beristirahat, bersantai, dan mengurangi kejenuhan akibat rutinitas pekerjaan. Program ini tentunya membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Contohnya berupa kegiatan outing, wisata bersama, family catering, serta penyediaan fasilitas olahraga. Selanjutnya kita masuk kepada program kesejahteraan yang selanjutnya, yaitu program kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial ini adalah program yang bertujuan meningkatkan hubungan sosial, rasa kebersamaan, dan kepedulian antara perusahaan dengan kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi dan kesejahteraan. Tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi dan kesejahteraan kepada karyawan, yaitu yang pertama, kemampuan finansial perusahaan. Semakin baik kondisi keuangan perusahaan, semakin besar peluang perusahaan memberikan kompensasi dan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua adalah kualifikasi karyawan yang meliputi pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi umumnya memperoleh kompensasi yang lebih besar.
Selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan tingkat tanggung jawab. Ini faktor yang ketiga ya, jenis pekerjaan dan tingkat tanggung jawab. Pekerjaan yang memiliki risiko tinggi atau tanggung jawab besar biasanya memperoleh kompensasi yang lebih tinggi juga. Selanjutnya kita masuk faktor yang keempat, yaitu adalah kebijakan pemerintah dan peraturan ketenaga kerjaan yang di dalamnya seperti upah minimum dan jaminan sosial yang wajib dipatuhi perusahaan. Dan faktor yang kelima yaitu adalah kondisi pasar tenaga kerja. Apabila tenaga kerja berkualitas sulit diperoleh, maka perusahaan cenderung menawarkan kompensasi yang lebih tinggi. Selanjutnya faktor yang keenam yaitu adalah kinerja dan produktivitas karyawan. Banyak organisasi menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja, sehingga karyawan yang berprestasi ini memperoleh bonus atau insentif tambahan. Dan selanjutnya yaitu kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu adalah dampak kompensasi dan kesejahteraan terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Kompensasi dan kesejahteraan yang baik tentunya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karena apa? Karena mereka merasa usaha dan kontribusinya itu dihargai secara layak. Selain itu, kompensasi yang adil juga meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa kebutuhan ekonominya terpenuhi. Dampak lainnya adalah dapat kita lihat yaitu meningkatnya motivasi kerja. Ketika karyawan memperoleh penghargaan yang sesuai, mereka akan terdorong untuk bekerja lebih giat dan produktif. Dan selanjutnya kompensasi dan kesejahteraan juga ini tentunya dapat meningkatkan loyalitas dan komitmen terhadap organisasi. Karyawan akan merasa menjadi bagian penting dari perusahaan sehingga memiliki keinginan untuk bertahan dan berkembang bersama organisasi tersebut. Selain itu, sistem kompensasi yang baik ini dapat menurunkan tingkat turnover atau perpindahan karyawan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas dan mengurangi biaya rekrutmen serta pelatihan karyawan baru. Dan untuk itu, sebagai kesimpulannya dari seluruh materi ini adalah program kesejahteraan ini atau kompensasi dan tunjangan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Jika dikelola dengan baik, ketiganya ini tentunya dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Sehingga tujuan organisasi ini dapat tercapai secara lebih efektif. Untuk itu, terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada saat penyampaian materi berlangsung. Mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.